Anak muda itu harus diberikan kesempatan. Ya tentunya kami latih dulu. Itu karena kami latih dulu, kami siapkan. Nah, setelah dilatih, dipersiapkan workshop, kami target. Fasilitas perpustakaan disiapkan, fasilitas kemahasiswaan disiapkan. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu betah di kampus. Kampus itu harus terbuka 24 jam. Kalau tidak terbuka 24 jam, kampus itu cuma akan menjadi menara gading aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini sangat spesial karena ini adalah bagian dari untuk merayakan anniversary Uniba Madura yang ke-5 tahun. Di sini telah hadir Rektor Uniba Madura, Prof. Rahmat Hidayat. Selamat datang Prof di studio kami. Selamat pagi, selamat siang. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Siap. Terima kasih diberikan kesempatan. Wah, ya tentu pasti ini karena hari kebahagiaan dari keluarga besar Uniba Madura. Okay. Yang kedua di sini didampingi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Pak Budi. Selamat datang Pak Budi juga. Baik, selamat datang. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, siap. Ya. Apa nih? Sebelum mengupas soal bagaimana Uniba ke depan, ini kan usianya sudah 5 tahun. Ya. Apa nih harapan dari Rektor Uniba Madura di anniversary ke-5 tahun ini? Hari ini tepat 10 Desember adalah Dies Natalis kelima Uniba Madura. Itu sebenarnya bukan kelima, keempat kalau Uniba. Karena kita memulainya 2018 itu setiba 8 bulan kemudian alhamdulillah kita bisa menjadi universitas itu. Jadi ini kalau dari ukurannya dari setiba itu adalah 5 tahun, tapi kalau dari Uniba sebenarnya adalah 4 tahun. Ke depan ya kami kepingin menjadi sebuah perguruan tinggi yang bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Jadi yang kita inginkan adalah bahwa Uniba ini menjadi rujukan ya. Kalau dulu Uniba mungkin masih mahasiswanya seputar Kabupaten Sumeneb dan juga kepulauan. Nah, 2 tahun ini ada mahasiswa bahkan yang dari Sumatera sudah ada, dari Jawa Barat juga ada, bahkan yang banyak dari Sulawesi Selatan. Sulawesi juga ada. Artinya tagline kita sejak tahun 2018 dari Madura untuk Indonesia itu insya Allah itu sudah ada seperti itu. Artinya sudah terpenuhi dan ke depan kami ingin menjadi perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi yang menjadi rujukan pada bidang-bidang ilmu tertentu yang dikembangkan di Uniba. Oh iya, berarti ingin menjadi kampus rujukan ini. Ya. Nah, tentu ini bagaimana nanti untuk menjadi kampus rujukan kita kupas bareng-bareng. Siap. Ya, kalau Pak Budi apa nih harapannya di anniversary kali ini? Ya baik, saya pribadi selaku Wakil Rektor 1 ya harus mampu menerjemahkan apa yang sudah diamanahkan oleh Wakil Rektor. Terutama tadi konsep rujukan itu hal yang harus saya mampu terjemahkan. Kami menerjemahkan di kalangan teman-teman sebagai kedepannya entah itu berapa puluh tahun ke depan kami akan mengembangkan konsep world class university tentunya seperti itu, dan kami harus menerjemahkan dalam konsep tridharma perguruan tinggi terkait dalam proses pembelajaran, pengabdian dan penelitian itu. Nah, di dalam konteks anniversary ini ya tentu Pak Rektor sudah menjalankan beberapa program-program untuk kegiatan Dies Natalis, terutama di dalam hal proses pembelajaran, riset dan pengabdian terhadap masyarakat. Itu yang bisa disampaikan. Katanya tadi ini tantangan bagi Pak Budi adalah untuk menerjemahkan ide-ide dari Prof. Rahmat. Emang sulit apa enggak sih untuk menerjemahkan ide-ide dari Prof. Rahmat ini? Ya ini beliau luar biasa. Ya Prof. Rahmat ini benar-benar idenya benar-benar mengikuti perkembangan Indonesia, bahkan beyond expectation dari kami gitu ya. Kurikulum kami keunikannya memang bisa diterjemahkan. Contoh misalkan kami ada
program studi teknik industri. Mungkin teknik industri umum ya di Republik ini sudah banyak, tetapi Pak Rektor memerintahkan kami, keunikannya apa? Beliau akhirnya menerjemahkan program teknik industri maritim. Karena kami memang di Madura dekat dengan maritim, bahkan terakhir dapat informasi dari pemerintah kita punya 128 pulau. Nah, ini Pak Rektor mencoba mengembangkan itu, bahkan dari konsep pengembangan hasil teknologi hasil laut, terus fokus di rumput laut, garam, dan bahkan beberapa UKM yang harus kami terjemahkan itu. Itu yang mengalami tantangan sebetulnya, lebih banyak kepada penekanannya kepada tantangan, bukan kesulitan, tetapi tantangan yang harus kami mampu terjemahkan. Nah, terus pertanyaannya adalah sulit nggak menerjemahkan ide-idenya Prof. Rahmat? Ya, kami tetap. Jadi ini teman-teman kuliah saya. Siap. Jadi ini Pak Warek ini kebetulan Warek 1, Warek 2 itu adalah teman kuliah. Ya. Kalau Pak Heru Warek 2 teman SMA, nah ini teman kuliah. Jadi kami berkumpul sejak tahun 92. 92, siap. Sampai sekarang. Jadi kami dulu mengajar di tempat yang sama. Saya sempat ke UTM, dia tetap di tempat saya di Malang. Kemudian begitu sudah ada di sini, saya ajak ke sini. Karena memang nomor 1 kita bicara visi ke depan. Nah, kalau kita sudah chemistry-nya ada, insya Allah nggak usah ngomong sudah. Nggak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan. Berarti gara-gara chemistry-nya sudah terbangun, itu mempermudah. Benar. Mempermudah. Termasuk dekan-dekan. Jadi semua yang ada di Uniba itu adalah kader kami semuanya. Jadi dekan, Pak Emon juga mahasiswa kami dulu, Pak Alvin juga sejak awal sudah kita siapkan. Nah, sehingga karena proses itu kami tidak ingin setengah matang, jadi dia harus matang dulu baru kami. Ya karena kami memang harus mengkader itu. Jadi ini kan kita ini kelima ini Mas ya. Itu. Nah, kalau bahasa yang lebih orang itu kan kita baru balita. Nah, saya insya Allah tantangan kita dosen itu, saya selalu mengatakan bahwa dosen itu insya Allah lebih cepat masuk surga. Itu apalagi dosen BTS. Siap. Nah, terutama dosen Uniba. Nah, itu kenapa? Saya mencontohkan misalkan UTM atau ITS ya. Itu yang masuk ke sana itu mahasiswa-mahasiswa yang terpilih melalui seleksi yang luar biasa. Nah, di awal Uniba ini menerima 98 mahasiswa tanpa seleksi. Itu nah. Dan tantangan kami terbesarnya adalah bahwa bagaimana mahasiswa kami harus selevel dengan UTM, harus selevel dengan ITS. Sementara kami tidak ada saringan sama sekali. Saringan yang ada adalah kami lakukan dari dosen. Proses yang kami lakukan black box-nya itu harus selangkah 2 langkah daripada yang lain. Jadi kami titik nolnya itu mulai dari UTM atau ITS. Nah, sehingga kami berharap bahwa begitu lulus mahasiswa kami itu ya bisa paling tidak selevel dengan mereka. Nah, dan kami kalau misalkan lulusan kami bisa selevel dengan ITS atau UTM, insya Allah tantangannya karena luar biasa. Mahasiswa yang diproses juga tidak sebagus di ITS. Insya Allah kalau dihisap nanti amal kami lebih banyak daripada dosen ITS. Berarti pengorbanannya lebih banyak. Iya. Ya, berbicara soal kampus rujukan tadi. Oke. Itu apa sih sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menuju ke sana? Oke. Tentu itu kan bukan hal yang mudah Iya. untuk menjadi kampus rujukan, karena Oke. ini jadi referensi dari beberapa kampus yang lain nantinya. Itu nomor 1, kami harus melakukan langkah cepat, ya, karena kami dari sisi waktu perguruan tinggi di sekitar kami sudah umurnya sudah 30 tahun, UTM itu sudah belasan tahun, hampir sudah 20 tahun. Artinya kalau kami itu terlena, ya kami cuma sekedar menjadi sebuah PTS, ya ada mahasiswanya sekedar ada berproses,
tapi kami tidak bisa memberikan sesuatu hal yang berbeda. Oleh karena itu kami harus melaksanakan langkah percepatan, itu yang pertama. Yang kedua, kami harus melakukan lompatan, ya. Walaupun kami 5 tahun, itu. Contohnya misalkan perguruan tinggi lain itu seperti UTM sudah 20 tahun. Kalau mau dilihat publikasinya, penelitiannya, ya pasti bagus. Perpusnya pasti akreditasinya A. Sementara kami yang pertama. Itu kami harus melakukan lompatan-lompatan itu. Publikasi kami lakukan. Caranya bagaimana? Ya dibiayai. Lembaga harus ada kepada dosen sehingga dosen itu merasa difasilitasi dan dia tidak merasa terkorbankan hak dan kewajibannya. Jadi di satu sisi dia kewajiban, karena anak-anak muda semua di tempat saya rata-rata 30 tahun, di bawah 30 tahun. Yang paling tua saya. Jadi yang hampir 50 saya Pak Warek 1 dan Warek 2. Lainnya itu rata-rata adalah kelasnya anak saya, ya umur 30 tahun ke bawah. Anak muda itu harus diberikan kesempatan. Ya tentunya kami latih dulu. Itu karena kami latih dulu, kami siapkan. Nah, setelah dilatih, dipersiapkan workshop, kami target. Nah, anak-anak muda itu kan kalau dia ditarget, ya cuannya ada, insya Allah oke. Nah, publikasi contohnya. Tahun ini kami mentargetkan 40 publikasi internasional Scopus. Itu bukan hal mudah. Karena dosen kami itu ya hampir 100 lah. Itu. Rata-rata kan masih muda. Tapi karena masih muda, energinya itu harus kita manfaatkan sedemikian rupa. Nah, kalau tersalurkan dan kami fasilitasi, kami biayai, jadilah itu. Sekarang sudah berapa nih? Sudah lebih 40. Sudah lebih 40. Ya, sudah lebih 40. Tuh. Karena saya ini dosen teknik. Itu. Nah, jadi targetnya harus angka. Siap. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua lagi contohnya misalkan mahasiswa. Itu. Nah, angkatan pertama dulu 98. Ya, kemudian angkatan kedua hampir 300. Nah, pada saat itu saya digodain sama teman-teman dari yayasan. Pak Rahmat kalau tahun depan 300 lagi ya tidak usah nambah kampus. Saya bilang, loh Bapak targetnya berapa? Saya bilang ya gitu. Nah, sehingga kita angka itu menyesuaikan. Jadi pada saat ditarget saya 600, saya menarget warek saya 700. Dia menarget anak buahnya lagi tim PMB 800. Jadilah 1000 Mas. 1000. 1000. Itu tahun akademik 2000. Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Tahun keempat kemarin kami ditarget 1000. Awalnya sebenarnya targetnya 800. Betul. Jadi saya ditarget 800. Pak Warek ini saya target Pak Warek 900, target PMB-nya 1000. Alhamdulillah kami dapat 1500. 1500 untuk yang tahun akademik untuk 5 prodi. Ya. Nah, ini bukan kemudian ini angka. Memang banyak orang yang mengatakan kami ini sangat all out. Sebenarnya all out itu Mas harus dengan proses yang benar. Kami baguskan dulu di internal. Saya tidak mau menyampaikan ngomong kepada calon mahasiswa bahwa Anda kuliah di Uniba, Anda mendapatkan pembelajaran yang bagus tanpa kami menunjukkan dulu. Makanya di internal proses pembelajaran di Uniba itu hampir tidak pernah ada dosen kosong. Makanya dosen itu kalau misalkan sekarang seperti sekarang Pak Warek diajak ke sini, dia pikirkan ini sekarang saya jam ngajar. Jadi dia harus segera mengkomunikasikan dengan mahasiswanya kapan penggantinya. Betul. Karena tidak boleh dua kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut dia tidak ngajar, yang ketiga saya berhentikan. Nah, dari situ baru saya menyampaikan keluar. Saya baru bisa ngomong ini. Nah, di samping materi-materi up to date apa segala macam, fasilitas perpustakaan disiapkan, fasilitas kemahasiswaan disiapkan. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu betah di kampus. Kampus itu harus terbuka 24 jam. Kalau tidak terbuka 24 jam, kampus itu cuma akan menjadi Menara Gading aja. Cuma kampusnya aja yang wah.
tapi tidak ada isinya, Tidak ada aktivitas. tidak ada aktivitasnya. Kami jam 12 malam mahasiswa masih ada yang aktivitas di dalam kampus. Kami sediakan tempat-tempat untuk mereka berdiskusi. Bahkan ini perpustakaan kami alhamdulillah kemarin terakreditasi A. Kami mengajukan pertama kali dan alhamdulillah langsung terakreditasi A. Nah, itu kejutan juga, saya juga kayak kaget juga sebenarnya. Itu ternyata anak-anak ini bisa gitu loh. Jadi anak-anak muda ini ya memang pada saat dia masuk di Uniba saya selalu tekankan Pak Warek yang ngetes, saya tidak pernah ngetes itu. Jadi saya sampaikan satu hal, kalau kerja anak-anak muda itu harus mau kerja di bawah tekanan. Nah, karena kalau dia tidak kerja di bawah tekanan, cuannya tidak akan banyak. Anak muda itu kan maunya kerjanya sedikit, duitnya banyak, kan ya gitu kan. Nah, kami fasilitasi itu. Siap. Ya. Anda, kami kalau misalkan dekan, kemudian Warek, saya tanya, Anda kepingin gaji berapa? Nah, saya kepingin jadi 10 juta, oke, 10 juta. Saya terima 10 juta, target Anda ini. Karena saya juga ditarget sebagai rektor. Karena Itu. basicnya teknik hitung-hitungan. Saya kan Ya. target saya Angka, harus ya. hitungan angka. Angka. Itu. Jadi saya tidak mau berkata bahwa tahun 2025 Uniba menjadi universitas yang hebat. Hebatnya apanya? Tidak ada. Kami ini ingin ada angkanya. Hebatnya itu di apa? Skopusnya sekian. Ya. Penelitian nasionalnya sekian. Ya. Proposal yang lolos di tingkat nasional sekian. Prestasi mahasiswa harus sekian. Itu. Kami selalu targetnya adalah angka. Itu yang coba kami bangun di sini. Karena apa? Karena kami berharap bahwa di 1-2 tahun ke depan prodi-prodi yang ada di Uniba ini sudah bisa menjadi rujukan. Bagi sekarang ini kan Uniba ini menjadi rujukan bagi SMA. Banyak SMA yang datang ke tempat kami. Itu, nah, termasuk kami fasilitasi. Kalau mereka mau datang, kami punya lapangan basket yang representatif tingkat nasional. Kami punya lapangan futsal yang bagus tingkat nasional. Kemudian bulu tangkis, kami fasilitasi. Panjat tebing, kami fasilitasi. Boleh, siapapun boleh masuk. Anak SMA gratis masuk di tempat kami. Latihan juga asalkan sudah terjadwal dengan baik. Karena kampus kami ini adalah kampus PTS, ya. PTS itu memang harus mengembangkan dan harus lebih terbuka daripada kampus PTN. Oke. Sebelum ke Pak Budi, saya tertarik soal tadi 2 tips yang disampaikan. Untuk menuju menjadi kampus rujukan adalah harus gerak cepat dan lompatan. Tapi itu hal mudah untuk disampaikan, tapi sulit untuk diaplikasikan nanti ya. Benar. Apa sih sebenarnya yang menguatkan Pak Rektor untuk mengajak semua sivitas akademika agar bisa melakukan 2 hal itu? Ya, nomor 1, kita harus menyamakan persepsi. Jadi kalau misalkan di Uniba itu kalau ada yang ngomong, ya mohon maaf, misalkan ada yang ngomong, wah saya di Uniba ini ya pokoknya intinya cuma kerja aja, saya berhentikan. Berarti itu Dia tidak punya rasa visi dan misi kepedulian kan? berarti. Itu seorang anak muda kalau dia cuma, jadi intinya dari hal kecil. Contoh, dia datang jam 8, pulang jam 4. Itu hal kecil. Mendisiplinkan kita dari jam 8 sampai jam 4 itu tidak mudah. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, persepsinya harus sama dulu. Ya, kalau bahasa Pak Warek itu frekuensinya harus sama. Rektor, Warek, dekan itu harus komunikasi 24 jam. Saya tidak membatasi, siapapun boleh menghubungi rektor jam 1 malam saya layani. Itu karena apa? Karena kita harus berbeda. Itu. Nah, persepsi yang pertama. Itu. Kemudian yang kedua, di samping kita sudah persepsinya sama, target itu harus sama dengan di tempat lain. Bahkan mungkin kalau tempat lain berpikirnya 1 langkah, saya 2 langkah. Gitu. Jadi kalau misalkan seorang perguruan tinggi, mohon maaf PTS di terutama di Madura ya, itu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa kita doktornya tahun depan berapa.
Saya 2 tahun lagi saya harus mempunyai publikasi internasional berapa. Tidak ada. Kalau kami ada angkanya. Ada angkanya. Dan itu target turun kepada Warek turun kepada dekan. Itu. Dan itu implementasi langsung. Kalau ada yang menolak, ya berarti dia nggak komit. Maka yang kedua adalah komitmen. Komitmen yang sama untuk memajukan Uniba. Ada 3 sivitas. 1 dosen, yang kedua tendik, dan yang ketiga mahasiswa. Mahasiswa kami itu, saya berharap mahasiswa itu bisa sampai tengah malam, bisa 24 jam ada di kampus. Maka aktivitas kami itu kuliah sampai jam 4 sore, baru kemudian dia boleh main basket, boleh jam 9, jam 10, jam 1 masih banyak yang latihan. Pencak silat itu saya melihat jam 1 baru selesai latihan. Dan kami fasilitasi, ya, kami berikan lampu yang terang supaya untuk dia latihan kalau malam. Bahkan basket bisa latihan siang, bisa malam. Nah, artinya apa? Nah, kalau kampus sudah memfasilitasi dan mereka tidak punya komitmen, itu tidak akan pernah bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa kita punya tekad yang sama. Itu penting, Mas, tekad. Jadi kalau kita tidak punya tekad yang sama, yang satu arahnya ke barat, satu ke timur, sama seperti ngomong dengan orang gila. 2 orang gila ngomong, yang satu arahnya ke barat, satu ke timur. Nggak bagus. Jadi karena kita punya tekad yang sama untuk membesarkan Uniba, saya selalu sampaikan, Uniba tidak akan hebat tanpa Anda semua. Kalau rektornya nggak bisa. Rektor bisa apa? Saya cuma bisa menjalankan, saya punya pengalaman. Ya, saya punya sebagai rektor, saya punya pengalaman, saya punya kompetensi. Saya pernah jadi dosen PTS 10 tahun. Saya pernah menjadi dosen PTN 10 tahun. Saya tahu betul bagaimana mengelola perguruan tinggi. Saya tahu betul bagaimana mendirikan perguruan tinggi, baik di PTN maupun di PTS. Kalau soal kualitas layanan, insya Allah saya tahu betul. Oleh karena itu penting 3 hal itu. Nah, kalau sudah tekad sudah terlewati, maka kita bisa menjalankan visi dan misi Uniba ke depan. Iya. Diturunkan, di breakdown lagi, semua target pasti terpenuhi. Tentu dari semua ide yang disampaikan oleh Prof tentu harus diimplementasi dengan baik oleh sivitas akademika yang lain. Di Warek harus bisa, diterjemahkan. Menerjemahkan. Apa nih inovasi-inovasi yang dilakukan? Sambil minum ya, Mas ya? Boleh. Dari di bidang akademik, dari lompatan yang dimaksud dan juga gerak cepat yang Siap. Di bidang akademik gimana? Baik, ini pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, saya sampaikan dulu. Beliau backgroundnya memang engineering, teknik tadi. Jangan lupa, beliau juga pakar marketing. Jadi fokus tadi saya S3-nya marketing. Marketing, guru besar marketing. Nah, ya. Ada ya, kami menerjemahkan tadi angka-angka, saya harus mampu terjemahkan. Dari aspek marketing, ya kami harus memberikan jaminan kepuasan bagi semua akademika dan bahkan pengguna. Terus kami juga menerjemahkan, ada benar yang sampaikan tadi, saya melengkapi, ada yang memang kita nggak boleh tawar-menawar terkait komitmen. Komitmen semua, seluruh sivitas akademika. Komitmen kami terjemahkan, merasa mempunyai rasa yang sama sebagai a big family dari Uniba. Itu harus kita tanamkan. Konsekuensi logisnya, maka kami menerjemahkan bagaimana menjaga marwah perguruan tinggi terutama di Uniba. Ini yang harus diterjemahkan. Kami terjemahkan dalam bentuk kurikulum, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya. Komitmen ini tidak melulu komitmen. Pak Rektor juga sharing juga, hati-hati loh ya dengan loyalitas. Oke. Loyalitas tanpa batas. Tidak, loyalitas tanpa batas. Ini benaran. Ini seluruh akademika. Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah staf. Ibu Yuni, Ketua PJM dia. Selalu memberikan guyonan. Di Uniba loyalitasnya adalah tanpa batas. Diterjemahkan dengan apa? Bukan tidak melulu kita tidak berselingkuh ya, kita dilarang selingkuh dengan lembaga-lembaga lain. Loyalitas katanya Pak Prof. Kami juga harus ditunjukkan juga dengan prestasi. Prestasi tadi sudah diterjemahkan dengan angka-angka tadi. Ya, jangan lupa juga dengan disiplin. Pak Prof ini luar biasa. Kalau disiplin kami tidak ada tawar-menawar, termasuk saya sendiri. Boro-boro telat sekian jam.
sekian menit saja selesai saya sudah lihat di sama beliaunya. Kedisiplinan. Nah, ini kadang-kadang teman-teman yang disampaikan tadi datang jam 8 atau datang jam 8 pulang jam 6 itu disiplin. Ya. Terus kalau datang jam 7 apakah dia lebih disiplin? Tidak, tetapi dia sudah mampu menerjemahkan komitmen dan loyalitas. Seandainya ada karyawan kami datang katakanlah jam 8 datang jam 7 atau jam 6, mereka bukan disiplin tapi sudah mampu menerjemahkan komitmen dan loyalitasnya terhadap Uniba. Ini yang diterjemahkan itu, sehingga tadi katanya Pak Prof, kami mampu menerjemahkan visi misi beliau ke depannya bagaimana Uniba menjadi rujukan khususnya di Pulau Madura dan mempunyai kontribusi nyata terhadap Republik Indonesia ini. Oke. Dari ya. Di Siap. bidang akademik apa nih gerak cepat dan lompatan yang dilakukan dari yang dimaksud? Pertama, baik, kami harus mampu memperbaiki legalitas dari sisi akreditasi. Akreditasi 5 program studi kami sudah terakreditasi. Itu harga mati. Harga mati sudah. Belum ini selesai, teman-teman belum selesai bernafas. Akreditasi perguruan tinggi ini bulan ini harus selesai. Makanya nanti ada Mbak Bulan Tete ini ya. ini tanggal terakhir ya. Nah, ya itulah Pak Prof. Ya, kami nggak ada istilah merayakan tahun baru, tidak. Rayaan tahun baru kami tunjukkan dengan prestasi itu tadi, menerjemahkan loyalitas dan komitmen kami itu. Kami harus menyelesaikan target-target karena beliau angka tadi. Angka harus jelas. Oke, APT akreditasi. Di akhir November akreditasi perpus sudah. Perpustakaan Dapat A. gila nggak itu? Perpustakaan, dan di luar prediksi kami sama Pak Prof diumumkan hasilnya dengan nilai luar biasa A. Kami ya tolak-tolak sama Pak Prof berdua. Iki tenang dah gitu. Ari unggulan dah. Lah, kenyataannya betul. Mungkin kenyamanan perpustakaan kami. Ini perpustakaan hukumnya wajib memang. Ya. Hukumnya wajib karena itu salah satu unit pendukung kegiatan akademik. Sangat pendukung di bidang Oh ya, akademik. pendidikan akademik. Dan Pak Prof benar-benar memperhatikan semua. Tidak melulu kenyamanan. Kalau kenyamanan sudah kami bisa tenang, tetapi fasilitas semuanya. Bahkan Pak Prof gerak cepat. Struktur organisasi sekarang dihandle beliaunya langsung. Rektor. Jadi perpus Monggo, Pak itu sekarang langsung bukan unit lagi, Oke. tapi langsung di bawah rektor setara dengan warek. Korek. Jadi sekarang perpus itu kepalanya direktur, bukan kepala perpustakaan. Jadi direktur perpustakaan Uniba. Iya. Nah, itu. Nah, jadi kenapa ini mengantisipasi ke depan? Itu nah, karena layanan perpus ini harus hidup 24 jam. Nah, kalau selama ini yang hidup 24 jam itu kan kemahasiswaan. Nah, kenapa kok saya berani menjamin itu? Saya pernah jadi Wadek 3. Siap. Ya. Urusan lomba itu kalau boleh dites, boleh dicek itu di UTM saya kalau urusan lomba mahasiswa pasti saya. Nah, dan saya juga di Uniba membuktikan. Jadi artinya kami kepingin bahwa dengan lompatan-lompatan itu perguruan tinggi lain mungkin belum berpikir, tapi kami sudah bisa menunjukkan. Tidak usah berpikir. Jadi kalau saya itu apa targetnya? Kalau dia laporan sama saya, izin Bapak hari ini ada mahasiswa yang akan melaksanakan TM ya ke pencaksilat ke mana? Politeknik Negeri Madura. Izin Bapak, saya akan oke, kamu naik apa? Naik bis. Jangan naik bis. Saya bilang ya gitu. Naik bis berapa biayanya? Naik mobil. Naik mobil yang ada tulisannya Uniba. Dan pada saat kamu masuk di situ, mobil Uniba itu harus ada di pintu masuk di mana semua orang harus melihat Uniba. Itu hal kecil, Mas. Marketingnya keluar. Iya. Beliau pakar loh ya, pakar marketing. Marketingnya keluar. Siap. Ini ada yang lucu lagi. Ada lucu ya. Ini. Kami ini kan perguruan tinggi baru ya. Jadi kami harus menunjukkan keberadaan Uniba. Tidak usah jauh-jauh, di Sumeneb saja. Itu. Jadi kami itu di awal tahun 2022 saya mewajibkan membuat aturan baru bahwa Senin Selasa kita harus pakai dasi. Siap. Rabu Kamis, Rabu itu putih, Kamis hitam. Nah, hari Jumat batik, hari Sabtu bebas. Itu ya. Itu bagian dari branding. Kalau orang tidak tahu ngapain pakai dasi. Dan saya jawab,
Anda harus pakai dasi dari rumahnya. Kalau Anda malu pakai dasi, jangan jadi dosen dan karyawan Uniba. Security, saya fasilitasi, saya beliin dasi. Semuanya. Apa yang terjadi selama 1 tahun, tahun 2023 itu. Kalau misalkan ada orang pakai dasi, orang dimanapun di Sumeneb akan ngomong, itu dosen Uniba. Ya, marketingnya gimana? Padahal ini cerita kepala Iya. BNI. BNI, kepala BNI kan ada tulisannya BNI. Betul. Tapi karena dia pakai dasinya ada tulisannya BNI. Datang ke pasar, orang pasar langsung ngomong, dosen Uniba, gitu. Padahal ada tulisannya BNI. Iya. Itu bagian dari branding. Nah, itu mungkin orang tidak terfikir, tapi saya sebagai seorang guru besar marketing itu penting. Jadi siapapun kalau misalkan berpikir kalau Uniba ya rajin, bersih, rapi, seperti itu. Di internal ya harus ditunjukkan rektornya dulu yang pakai dasi. Siap. Itu. Jadi sampai jam 4 saya pakai dasi. Itu artinya kita memang kalau rektornya tidak memberikan contoh. Nah, saya mewajibkan dosen dan mahasiswa saya datang jam 8. Sementara saya datangnya jam 9. Cemen itu. Saya harus datang setengah 8. Itu. Makanya kalau ada memang yang seperti disampaikan oleh Pak Warek ini, itu tidak ada dosen itu kan sebenarnya fungsional. Jadi dia datangnya itu dibayar pada saat dia itu masuk kelas. Tapi itu kalau dosen. Tapi kan kita bukan cuma sekedar dosen. Kita ini kan juga karyawan dalam sebuah lembaga namanya Uniba. Uniba itu harus punya branding, harus punya. Jadi kami sudah membiasakan mahasiswa. Kenapa kok pertanyaan? Kenapa saya pernah diprotes oleh perguruan tinggi lain itu. Ngapain Pak sampean itu kok mahasiswa kuliah jam 6? Loh, saya bilang kayak gitu. Mahasiswa itu harus bisa kuliah jam 6, harus bisa kuliah malam. Kenapa? Karena dia pada waktu kerja nanti dia akan berhadapan pada sebuah kondisi masyarakat, dia di mana harus kerja malam, harus kerja siang. Nggak tentu. Nggak tentu. Apalagi kalau misalkan teknik industri, kalau dia kerja shift. Dan tekanan itu harus muncul di situ. Di perkuliahan tekanan harus muncul. Perkuliahan. Kenapa? Karena nanti dia kerja, pasti di bawah tekanan juga. Nah, kalau dia sudah terbiasa bangunnya jam 12 siang, nggak bahkan bisa bersaing. Oleh karena itu, kami memberanikan diri kuliah jam ke 0. Jam setengah 6. Itu. Dan alhamdulillah dosennya juga senang. Itu. Tentangan mahasiswa cowok gimana? Loh enggak, karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Iya. Siap. Itu. Jadi kan begini saya bilang, kalau Anda tidak kuliah jam 6, ya. Kalau Anda kuliah jam 6 pagi, ya jangan sampai malam ngopinya. Karena mahasiswa kan ngopi. Saya juga sama dengan Pak. Jadi saya itu termasuk orang yang sulit untuk tidur. Nah, jadi kalau tidur tuh ya jam 1, jam 2. Tapi saya tetap komitmen jam 7 pagi saya sudah duduk di tempat saya. Oke. Di bidang akademik selain soal akreditasi, tentu yang dipandang dan yang sangat terasa terhadap mahasiswa itu adalah sistem pembelajaran. Iya. Iya, itu. siap. Gimana di Uniba pola yang dilakukan di Uniba itu seperti apa agar layanan pembelajarannya itu lebih bagus. Tadi Pak Pros sudah nyinggung satu aja ya tentang proses pembelajaran tatap muka. Baik, saya sebelum itu saya sampaikan bahwa di Uniba satuan perkuliahannya satuan waktu ya. Jadi dalam konteks semester kita 16 kali pertemuan, ada pertemuan UTS dan UAS. Ya, itu yang sedikit saya sampaikan. Bicara tentang proses pembelajaran, Pak Rektor tadi nggak ada tawar-menawar. Contoh tadi beliaunya menyampaikan ada dosen atau ada pengajar atau dosen yang tidak tertib. Minggu pertama dan kedua tidak mengajar, sudah dipastikan selesai mau menjelang minggu ketiga sudah kami berhentikan. Itu harga mati. Harga mati itu sudah. Kedua, kenyamanan ruang kelas dalam konteks fasilitas, pencahayaan, suasana nyaman, itu terus terkesediaan alat tulis itu tidak ada tawar-menawar lagi. Pak Prof memantau setiap saat. Masa sih Pak selevel rektor memantau? Beliau punya WA group yang bisa membaca semua keluhan dan komplain-komplain dari pengguna itu. Baik mahasiswa semuanya. Jadi contohnya
LCD mati, saya langsung tahu duluan. Langsung tahu belinya. Langsung saya, ini kok LCD bisa mati gimana? Gitu. Bahkan saat ini jenengan kalau mau tahu sedang ada keluhan apa, mahasiswa atau pengguna, kami bisa menunjukkan. Ada di sini. Media gak perlu masuk di situ, Bang. Iya, nah, ini bentuk-bentuk kopi yang saya harus mau menghibrid antara lompatan dan kecepatan. Pak. Itu harus kami mampu diterjemahkan. Itu yang berbeda juga di Uniba. Dosen di Uniba. Kalau dosen di tempat lain, ada dosen tetap, ada dosen luar biasa. Okay. Kalau di kami tidak. Dosen yang ada di Uniba satu dosen tetap dan yang satunya dosen praktisi. Saya tidak mau dosen luar biasa yang ngajar ke sana kemari atau dosen terbang. Yang ada adalah dosen praktisi. Saya mencari orang-orang yang punya kompetensi tinggi. Ya, betul. Sehingga perkuliahan kami 60% offline, 40% online. Kenapa? Saya punya mahasiswa dosen ada di Jepang. Ya, saya punya dosen di PT Astra Internasional di Jakarta. Saya punya dosen di Bank Indonesia, kerja di Bank Indonesia Pontianak. Betul. Itu. Kenapa kok saya meminta mereka? Ya itu. Artinya kami ini kalau cuma sekedar mahasiswa diberikan teori nggak nyambung sekarang. Karena apa? Karena mahasiswa sekarang baca medsos. Dia misalkan sekarang mata kuliahnya mikro, ekonomi mikro. Kalau dosennya tidak siap, itu bisa-bisa dia kalah satu langkah dari mahasiswanya. Oleh karena itu kami padukan itu. Jadi ada dosen praktisi yang karena dia keberadaannya tidak mungkin ada di Sumeneb. Karena kami posisi ada di Sumeneb. Kalau kami kampus ada di Jakarta mungkin langsung offline. Jadi kami memfasilitasi dengan Zoom meeting. Kami fasilitasi itu. Dan insya Allah tidak akan ada tempat lain dosen tetap praktisi. Cuma ada di Uniba. Itu. Saya punya dosen teknik industri kerja di PT Astra. Kalau dia kuliah jam 6 sore, dia sedang kerja di kantornya. Sambil dia kerja, dia menunjukkan ini kerjaan saya. Itu bukan cuma sekedar gambar, tidak, video. Jadi ini merakit mobil. Itu. Ada yang dari Jepang. Ya dia menunjukkan ini kalau kerja di Jepang seperti ini. Itu insya Allah tidak ada di tempat lain. Itu. Nah, saya berani kenapa? Karena kami berani bayar. Dan mereka mau mengajar di Uniba karena kami berani bayar. Itu bahkan saya pernah diprotes oleh perguruan tinggi di Sumeneb, tolong jangan merusak harga. Loh, saya tidak merusak harga, Pak. Kami mempunyai standar. Tetapi standar itu tentunya harus juga dibarengi dengan penghargaan atau reward. Yang punya prestasi kami berikan penghargaan, yang tidak berprestasi kami berikan punishment. Tentu nilai tersebut itu sesuai dengan angka-angka yang tadi itu harus sesuai dengan target yang iya betul. Dan itu kami sudah berhitung itu. Itu ya kebetulan rektornya ini dosen teknik. Itu. Nah, juga dosen manajemen. Itu. Termasuk juga dosen hukum. Itu. Nah, sehingga karena kita dari berbagai bidang ilmu, perspektifnya pasti berbeda-beda. Jadi itu yang coba kami ramu dalam sebuah perguruan tinggi yang namanya adalah Uniba Madura. Oke. Siap. Terakhir, apa nih dari wakil rektor yang ingin disampaikan kepada khalayak umum terkait bidangnya? Agar nanti terutama akademik. Iya. Agar PMB nanti itu animonya lebih tinggi daripada sekarang. Kalau sudah 1.500 pada tahun akademik 2023-2024, berarti 2024-2025 setidaknya harus 2.000. Yes. Walaupun ini bukan target. Baik. Targetnya 2.000. 2.000. Iya. Betul lah. Targetnya 2.000. Chemistry-nya udah terbangun sebenarnya. Walaupun saya nggak tahu. Siap. Saya terutama di bidang akademik ini terima kasih kepada KTV dan Kak Uniba diberi kesempatan di dalam podcast yang luar biasa ini, dan kami selaku bidang akademik diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada khalayak. Satu mungkin kalimat saya,
jangan pernah ragu, ada keraguan untuk mempercayakan masa depannya putra-putrinya ke Uniba. Kami akan kawal, kalau boleh bilang tanpa batas. Kami akan memberikan yang terbaik, kami akan memberikan excellent services. Itu yang bisa kami sampaikan setelah ini. Jangan pernah ada keraguan, ragu-ragu untuk mempercayakan masa depan putra-putrinya ke Uniba. Oke, siap. Yang terakhir dari Pak Rektor, apa yang ingin disampaikan closing statement-nya nih? Siap. Untuk yang sesi pertama. Jadi begini, dulu pada saat tahun 2019-2020 ya, Pak Menteri itu dilantik dan kemudian MBKM. Sebenarnya tahun 2018 saya sudah punya konsep MBKM. Cuma konsepnya adalah bahwa dulu itu kami kuliahnya itu cuma sampai semester 6, semester 7, semester 8 itu magang. Maka kami menyebutnya 3M+1. Jadi 2-3 tahun dia di kampus, 1 tahun dia di dunia usaha atau dia magang kerja. Kemudian 1 tahun berikutnya di semester 9 dia datang untuk nyusun skripsi dan lulus. Begitu dia lulus, dia tidak perlu lagi nyari kerja karena sudah pernah magang. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi kami di kampus Uniba punya kelas MBKM khusus. Itu. Jadi tidak pakai LCD. Semua dosen mau ngajar dari menghadap timur ke barat. Karena apa? Karena ada 4 media. Oh, 3D. Ya. Dan kita bisa jalanin itu. Dan insya Allah enggak ada. Boleh dicek di mana. Itu kalau ada itu bantuan dari PT Pos. Ya, bantuan dari PT Pos Indonesia, kami punya 4 ruang kelas MBKM. Itu. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah mari kita sama-sama membesarkan Uniba. Uniba tidak akan besar tanpa sivitas akademika. Termasuk terima kasih kepada KTV. Siap. Mahasiswa kami diberikan kesempatan magang sampai 6 bulan. Insya Allah tidak ada di tempat lain. Tidak akan ada perguruan tinggi manapun yang mempunyai fasilitas seperti ini. Seperti di Uniba. Itu yang kami coba sampaikan, bahwa nomor yang terakhir, kami sekarang ini sedang menata diri. Ya, menata diri. Program beasiswa kami adalah program beasiswa 100%, 8 semester. Nah, itu yang sering menjadi pertanyaan dan menjadi keluhan perguruan tinggi lain. Dikiranya kami jualan beasiswa. Enggak, kami tidak jual beasiswa. Kami jualan layanan pendidikan tinggi. Beasiswa itu adalah bagian dari giroh kita ke depan. Untuk apa? Untuk anak-anak bangsa, khususnya di Kabupaten Sumeneb, secara umum di Madura, dan lebih umum lagi adalah di Indonesia. Bagi teman-teman mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk kuliah, tetapi dia terbentul dalam tanda petik pembiayaan, silahkan percayakan kepada kami. Kami didik dengan benar di sini, dan insya Allah lulus dengan terhormat tanpa membayar sepeser pun. Oke. Ya, betul, memang beasiswa itu kan sebenarnya ada 2. Siap. Menjembatani orang yang memang terhalang oleh tanda petik itu mungkin biaya, atau yang kedua adalah apresiasi terhadap capaian dan prestasinya. Ya. Saya teringat tadi soal bahasanya Prof yang soal bersama. Kata bersama memang mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk diaplikasikan. Maka dari itu, untuk membangun Uniba Madura, dan hingga dari dulu waktu dirintis hingga sekarang sudah besar dan mulai menggaung dan sampai menaruh target menjadi kampus rujukan, tentu ini tidak terlepas dari semua pihak yang bersama-sama bergotong royong untuk membangun Uniba Madura. Kebersamaan ini yang butuh dirawat. Mungkin itu saja dari saya, Syahid Mujitahidi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.